Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Toko Channel seputar tokusatsu di Indonesia. Kali ini gue bakal bahas tentang seri terbaru dari Ultraman series di tahun 2021, termasuk juga sebagai series anniversary Ultraman ke-55 tahun. Dan kita akan bahas setelah opening berikut ini. Oke, akhirnya Toku News lagi. Kita akan kali ini bahas info terbaru dari serial Ultraman. Warna Ultraman akan ada series terbarunya di tahun 2021, dan setelah sekian lama kita menunggu ya series terbarunya, karena Ultraman seperti biasa tidak tayang 1 tahun full seperti waralaba tetangganya atau kompetitornya, yaitu Super Sentai dan juga Kamen Rider yang tayang 1 tahun full, sedangkan Ultraman tidak tayang 1 tahun full. Jadi kita harus nunggu dulu nih hingga akhirnya ada info terbaru, dan juga teaser dan trailernya pun sudah muncul di kanal YouTube-nya Suburaya, Ultraman Suburaya. Jadi kalian bisa nonton sebenarnya nanti setelah nonton video ini, mungkin trailer dan teasernya di channel officialnya. Dan nama untuk series Ultraman kali ini adalah Ultraman Trigger, itu namanya. Dan kalau kalian mungkin sering nonton Ultraman, mungkin terdengar familiar nama ini, karena di 2 tahun yang lalu di Ultraman Taiga, seri Ultraman Taiga, ada villains namanya Ultraman juga, Ultraman Villains bernama Ultraman Trigger. Dan kali ini pun kita akan dapat series protagonisnya Ultramannya bernama Trigger juga, walaupun beda tulisannya. Cuman gua masih bingung apakah pronunciation-nya beda atau enggak. Yang jelas sih gua untuk saat ini nyebut Ultraman 2021 ini Trigger aja ya, karena gua juga nggak tahu nanti pronunciation-nya gimana di pas seriesnya udah mulai tayang gitu. Series ini akan tayang pada 10 Juli 2021, jadi mungkin setelah Lebaran mungkin kita bisa nonton Ultraman Trigger ini. Apakah episodenya masih 25 episode? Nggak tahu juga ya, karena akhir-akhir ini Ultraman cuma menayangkan 25 episode. Dan Ultraman Trigger ini diiming-imingi oleh Suburaya sebagai New Generation 3. Atau kalian yang nonton Ultraman pasti mungkin sangat familiar dengan nama Ultraman 3. Ultraman 3 itu Ultraman yang cukup populer, bahkan untuk kalangan yang nggak nontonin Ultraman sampai saat ini, mungkin mereka juga atau orang-orang yang cuma nonton Ultraman pas masih kecil gitu, tahun-tahun dulu gitu pas tayang di televisi Indonesia, mereka juga mungkin sangat familiar dengan nama Ultraman 3. Selain namanya Ultraman 3 itu diambil dari bahasa Melayu atau ya bahasa Indonesia, karena 3 kan artinya ya 3 gitu. Jadi cukup familiar juga, dan mungkin sangat lekat di ingatan kalian-kalian yang mungkin lahir di tahun 90-an gitu, generasi 90-an mungkin. Nah, jadi mungkin seri ini juga menjadi tribut untuk series 3 yang tayang 25 tahun yang lalu gitu. Mungkin ini juga anniversary untuk seri 3, Ultraman 3 yang tayang 25 tahun yang lalu. Dan juga ini juga menjadi series anniversary Ultraman, waralaba Ultraman untuk Ultraman anniversary ke-55 tahun. Seperti yang kita tahu, Ultraman sedang berulang tahun yang ke-55. Begitupun series kompetitornya yang sebelah dari Toei, yaitu Kamen Rider juga sedang berulang tahun yang ke-50, dan juga Super Sentai yang ke-45. Dari ketiga waralaba ini, kemarin juga sudah ada kejutan dari Toei tentang apa yang akan dimunculkan untuk anniversary ke-50 tahunnya Kamen Rider. Tapi untuk Ultraman mungkin baru series ini saja yang baru dimunculkan. Kita nggak tahu apakah akan ada kejutan-kejutan lain untuk seri anniversary ke-55-nya. Yang jelas sih, karena Ultraman sudah ke-55 ya, artinya yang paling tua di antara yang lain, kita bisa mungkin berharap lebih ya kepada Ultraman. Harusnya sih mereka bisa lebih mengejutkan para fansnya, karena gue juga termasuk yang nontonin Ultraman juga. Mungkin untuk lebih lanjutnya lagi, gue akan bacain ringkasannya, dan ini gue translate dari bahasa Jepang, jadi mungkin ada kayak miss sedikit ya. Gue coba untuk terangkan saja nanti. Mungkin 30 juta tahun yang lalu dunia diliputi kegelapan yang mengerikan, tapi kegelapan itu disegel jauh di luar angkasa oleh raksasa cahaya. Mungkin raksasa cahaya ini disebut Ultraman itu ya. Kekuatannya habis si Ultraman itu, kemudian raksasa cahaya si Ultraman itu tertidur di bintang merah dan lupa waktu. Ya mungkin intinya sih si Ultramannya setelah dia ngesegel si kekuatan gelap itu, ia jadi lemah dan ia akhirnya tertidur untuk waktu yang sangat lama gitulah intinya. Kemudian sebuah pertemuan kebetulan dengan si raksasa cahaya yang
tertidur itu dengan si karakter utamanya atau si main karakternya itu bernama Kengo Manaka tulisannya, cuman nggak tahu nih disebutnya apa, Kengo mungkin atau gimana, yang jelas itu namanya. Dan dia bertemu dengan si raksasa cahaya ini, dan juga akhirnya si raksasa cahaya terlahir kembali setelah keabadian, setelah tidur panjangnya mungkin, dan namanya adalah Ultraman Trigger. Nah itu dia singkatnya, ringkasannya. Dan di sini juga dijelaskan kalau si Kengo Manaka ini adalah orang Mars. Nah kemudian tinggal di bumi setelah masuk ke organisasi, ya biasa kan di Ultraman akhir-akhir ini juga si Ultraman Z juga kemarin ada organisasi biasa penyelamat manusianya, umat manusianya gitulah. Dan sebenarnya kalau dikatakan tribut untuk Ultraman 3, memang terlihat sekali banyak sekali persamaan-persamaan dengan Ultraman 3 selain depannya sama-sama T ya. Dan juga di sini si karakter utamanya, main karakternya itu ketemu sama si Ultraman Trigger ini saat si Ultraman Trigger sedang dalam tidur panjangnya atau sedang dalam ketidaksadaran lah. Si Ultraman ini lagi nggak sadar, sama dengan si Ultraman 3. Kalau kalian nonton seri Ultraman 3, Ultraman 3 juga adalah Ultraman yang sedang tidur saat ini, maksudnya sedang tertidur lama lah. Apakah si Ultraman Trigger ini ada kaitannya dengan si Ultraman 3? Gue juga belum tahu ya. Yang jelas sih di sini diiming-imingnya New Generation 3. Secara pertemuan sih hampir mirip ya. Si Ultraman sedang tidur panjang gitu. Sedangkan kan kita tahu tidak setiap Ultraman sedang sedang tidur panjang, enggak kan. Ultraman Z aja kemarin si Ultraman Z-nya lagi berkelana gitu. Nah jadi itu mungkin persamaannya yang satu. Dan juga yang kedua, seperti kita tahu kalau Ultraman 3 itu mempunyai 3 form yang berbeda dari awal series, yaitu yang pertama form yang originalnya ya, yang kedua ada yang form powernya, yang ketiga ada form Sky disebutnya. Nah begitu kan dengan Trigger juga, Ultraman Trigger juga mempunyai 3 form perubahan yang berbeda-beda, ada 3, dan juga nama-namanya sama. Yang kedua form dengan nama Power, dan ketiga Sky. Dengan persamaan nama bentuk dari si Ultraman Trigger dengan Ultraman 3 ini saja, kita bisa tahu kalau Ultraman Trigger ini memang dibuat untuk tribut dari Ultraman 3 gitu. Kemudian untuk device atau alat berubah dari si Ultraman Trigger ini menggunakan kayak semacam tembakan atau senapan itu yang dia bisa masukkan semacam USB, dan juga bisa diubah bentuknya kayak semacam alat berubah seperti Ultraman zaman dulu. Sebenarnya agak-agak Ultraman yang awal-awal lah, agak lebih sederhana gitu, dan gue lebih suka dibanding yang sekarang agak ribet gitu, kelihatan buat mainan banget gitu. Tapi ini agak lebih dibikin desainnya kayak zaman dulu lah, agak lebih sederhana, simpel, walaupun masih ada collectible itemnya yang juga berbentuk USB, yaitu untuk alat collectible itemnya lah. Untuk kalau tahun lalu kayak semacam koin-koin gitu, kalau ini pakai kayak USB, tapi bukan hal yang baru sebenarnya karena sudah pernah dipakai di Kamen Rider Double. Tapi ya cukup sederhana lah alat berubahnya, gue suka lah, simple. Jadi ya mungkin itu yang bisa gue bahas sekarang. Untuk form-formnya sih gue agak mirip sama 3 lah sebenarnya, tapi ya lebih modern lah mungkin terlihatnya. Nah itu dia untuk form udah gue bahas, dan juga changernya atau alat berubahnya juga udah gue bahas. Sedikit sinopsisnya juga udah gue bahas. Mungkin untuk aktornya sendiri, si Kengo Manaka ini diperankan oleh Raiga Terasaka, dan masih belum terlihat lah aktingnya kayak gimana. Cuman kalau gue search nama si aktornya ini, ada munculnya kayak Wikipedia tentang J-pop atau Japanese pop. Mungkin dia adalah seorang penyanyi, dan gambarnya pun ada banyak dia yang lagi megang mikrofon. Gua berasumsi aktornya adalah seorang penyanyi juga mungkin, tapi gua nggak terlalu ngikutin industri musik Jepang. Jadi mungkin kalian ada yang tahu tentang aktor ini lebih lanjut, bisa komen di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin itu saja untuk Ultraman Trigger yang bisa gua bahas saat ini ya. Mungkin kalau nanti ada info terbarunya, gua bikin lagi top newsnya. Yang jelas ini adalah seri anniversary Power Ultraman yang ke-55, dan kita akan tunggu semenarik apa sih Ultraman Trigger ini, New Generation 3 katanya.
Dan mungkin ngambil tributnya ini untuk 3 ini, gue juga nggak tahu. Tapi kalau di terka-terka mungkin 3 ini salah satu Ultraman yang paling dikenal mungkin. Ibaratnya yang paling membuat serial Ultraman ini naik gitu. Kalau mungkin di serial atau waralaba Kamen Rider, mungkin Ultraman 3 ini mirip-mirip Kamen Rider Black lah mungkin. Jadi saat-saatnya hype Ultraman tuh di Ultraman 3 ini. Dan juga Ultraman 3 ini adalah ya mungkin salah yang pertama dari serial Ultraman yang mempunyai desain yang paling futuristik mungkin ya. Mungkin dari serial sebelumnya agak-agak jadul gitu, kostum-kostumnya dan juga ceritanya mungkin juga masih gitu-gitu aja mungkin ya. Mungkin 3 ini salah satu yang paling mencolok gitu di antara sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mungkin cocok untuk dijadikan tribute untuk seri anniversary yang ke-55 mungkin. Karena memang 3 itu salah satu yang punya desain kostum yang mungkin futuristik gitu ya. Bahkan kalau mungkin lu ngasih tahu ke temen lu yang jarang nonton Tokusatsu atau jarang nonton Ultraman dan lu bilang Ultraman 3 ini adalah seri Ultraman yang tayang di tahun 2010 mungkin mereka bakal percaya aja gitu karena kostumnya nggak yang jadul-jadul banget gitu. Padahal kan Ultraman 3 munculnya tahun 96 gitu. Jadi kostumnya Ultraman 3 yang mungkin terlihat yang futuristik lah, apalagi dengan 3 form itu. Buat gue mungkin kalau nggak salah Ultraman 3 itu adalah salah satu Ultraman paling awal, Ultraman pertama yang punya form atau bentuk yang lebih dari 1 gitu. Ultraman 3 kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah. Jadi mungkin itu saja untuk serial kali ini. Kita tunggu di 10 Juli 2021 dan kita lihat sehebat apa dan kejutan-kejutan apa yang diperlihatkan oleh Suburaya untuk serial kali ini. Dan itu aja mungkin untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan tinggalkan like dan juga komen di kolom komentar di bawah. Mungkin tentang pembahasan gue yang ada yang keliru atau kalian punya informasi yang berbeda, silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Saya juga teman-teman kalian penyuka Tokusatsu terutama waralaba Ultraman dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di amar_salimas. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.